Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di mata kuliah Fikih Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang basic daripada tentang fikih ekonomi atau sering juga disebut dengan fikih muamalah itu sendiri. Pengertian daripada fikih muamalah ini secara bahasa, fikih sendiri dapat diartikan dengan makna pemahaman atau al-fahmu atau faham. Adapun muamalah dapat berarti yakni saling berbuat, saling mengamalkan, ya, saling melakukan berbagai macam kegiatan. Itu bagian daripada muamalah. Adapun ad-dimyati yakni mengatakan bahwasanya fikih muamalah merupakan sebuah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan daripada masalah ukhrawi. Maka dalam hal ini ketika seseorang melakukan muamalah sesama itu sendiri, maka bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja, tapi dia juga ada tujuan yang lebih penting daripada itu, yakni untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik, yakni tujuan akhirat itu sendiri. Ketika kita akan membahas tentang masalah fikih muamalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dalam fikih terdapat dua hal. Yang pertama ada fikih ibadah, yang kedua ada fikih muamalah. Nah, kedua hal ini memiliki basic dasar yang berbeda teman-teman semuanya. Maka ini yang paling penting kita harus ketahui karena bisa menjadi landasan dasar untuk mengembangkan sebuah kasus di berbagai macam kasus dalam ekonomi. Misalkan, ketika kita berbicara masalah fikih ibadah, maka kita harus tahu bahwasanya asal hukum sebuah ibadah itu adalah haram. Maksudnya apa? Semua ibadah itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim pada dasarnya, kecuali ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut, sehingga barulah ibadah tersebut boleh dilakukan. Misalkan puasa, seseorang tidak boleh melakukan asal puasa, ya kan? Kecuali ada dalil yang membolehkan puasa tersebut. Apa? Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membahas fikih muamalah, maka kita harus tahu kebalikannya. Asal hukum sebuah muamalah dalam Islam itu adalah mubah atau halal. Intinya semua bentuk muamalah dalam Islam itu asal hukumnya adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarang. Ketika ada dalil yang melarang dalam muamalah tersebut, maka muamalah tersebut tidak boleh dilakukan. Apa contohnya? Contohnya misalkan ketika kita melakukan hutang piutang. Boleh dilakukan yang namanya hutang piutang, pinjaman. Tapi ketika di dalam pinjaman itu ada hal yang dilarang dalam syariat Islam, misalkan riba, maka hal tersebut menjadi dilarang dalam Islam, maka tidak boleh dilakukan. Konsep hutang piutang tadi ketika ada apa? Ada unsur ribanya. Nah, ini menjadi contoh. Maka ketika kita tahu basic dasar daripada kedua fikih ini, maka kita bisa mengembangkan hal tersebut ke dalam berbagai macam kasus ke depannya. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah. Yang pertama, dalam muamalah itu kita tahu tadi bahwasanya hukum asal sebuah muamalah adalah mubah atau boleh dilakukan. Ya. Jadi, ketika tidak ada dalil yang melarang sebuah muamalah tersebut, maka muamalah tersebut pada dasarnya boleh dilakukan. Tidak ada dosa di dalamnya. Baik itu dalam bentuk jual beli, baik itu muamalah sesama manusia, atau berbagai macam bentuk muamalah yang lainnya. Yang kedua, muamalah itu dilakukan atas dasar sukarela, keridhaan, dan tanpa adanya unsur paksaan. Maka tidak boleh ketika kita melakukan sebuah transaksi, di situ ada unsur pemaksaan kepada orang yang sedang melakukan kedua transaksi tersebut. Misalkan ketika seseorang punya hutang kepada orang lain. Nah, maka seseorang itu tidak bisa membayar hutangnya, maka ada kemudian orang yang berhutang tersebut memiliki sebuah motor misalkan. Nah, motor itu kemudian
hendak dijual kepada orang yang berpiutang dengan harga yang lebih murah misalkan. Tujuannya apa? Untuk melunasi hutang. Maka ada unsur paksaan dalam konsep jual beli atau membayar hutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tadi. Dan ini dilarang. Gitu teman-teman. Kita masuk kemudian pada prinsip dasar muamalah yang ketiga teman-teman semuanya. Di sini dikatakan muamalah haruslah berdasarkan atau sebuah pertimbangan yang mendatangkan maslahat dan menghindari dari semua kemudaratan. Maka dalam sebuah muamalah atau transaksi haruslah di dalamnya terdapat sebuah manfaat kepada kedua belah pihak. Maka tidak boleh satu pihak saja yang untung, yang kemudian yang lain dirugikan. Maka di sini misalkan ketika seseorang itu melakukan jual beli, harus mengedepankan kejujuran, harus amanah. Misalkan barang yang diperjualbelikan ada aibnya, sehingga ia harus mengatakan barang itu aibnya memiliki kekurangan begini-begini. Jangan kemudian menutupi aib tersebut sehingga sehingga merugikan pihak yang membeli barang kita itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat teman-teman semuanya, muamalah haruslah didasari dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalkan, ketika di suatu daerah terdapat bencana tanah longsor, kemudian ada seorang yang memiliki warung kelontong misalkan. Kemudian dia karena ada bencana, dia ingin mengambil keuntungan yang lebih dari jualan warung yang dimilikinya. Dia menjual belikan misalkan sabun yang tadinya 20.000 menjadi 40.000. Ini kan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Atau membeli obat merah, ya, alat-alat untuk perlengkapan obat-obatan dijualnya berkali-kali lipat harganya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada unsur kezaliman dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Prinsip-prinsip muamalah yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh menggunakan dengan cara-cara yang batil, dengan berbohong, dengan aniaya, tidak jujuran dan lain sebagainya, karena mempengaruhi keberkahan transaksi tersebut. Yang kedua, tidak boleh dengan menggunakan cara yang zalim, pemaksaan, aniaya. Ya, nah ini pasti dilarang dalam syariat Islam. Yang ketiga, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, atau kehalalan itu sendiri. Banyak sekali sate ayam, tapi kemudian ternyata yang dijual adalah sate babi. Nah, ini menjadi bagian daripada mempermainkan kehalalan dan kualitas itu sendiri. Dalam Islam, yakni tidak boleh bertransaksi ribawi. Nanti sebagaimana yang tadi sudah dicontohkan dan akan kita bahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang kelima, tidak boleh melakukan dengan cara spekulasi atau berjudi. Jelas yang namanya judi itu dilarang dalam Islam, sehingga tidak boleh dilakukan. Nah, banyak sekali contohnya dalam hal ini. Ketika seseorang membeli sebuah hasil panen misalkan, kemudian dia spekulasi, ketika belum terjadi panen dia sudah memborong semua hasil padi yang ada di tempat tersebut dengan harga yang tertentu. Nah, ini spekulasi, bisa jadi padi tersebut tidak jadi panen, tapi dia sudah membelinya di awal. Maka ada unsur spekulasi, maka di situ dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir ada tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Kenapa? Karena Allah itu ketika sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah lah pasti akan mengharamkan yang namanya jual belinya. Baik teman-teman semua, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan di dalam kelas atau pertemuan mata kuliah tatap muka kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.